Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Awalia Kamal, peserta Latsar CPNS gelombang 3 dari Angkatan 14 kelompok 4 akan menjelaskan mengenai resume dari Whole of Government. Pengertian dari Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu whole of government? Karena ini dapat berpengaruh pada dorongan publik untuk kinerja good governance, kemudian keberagaman, selain itu perkembangan teknologi dan informasi, dan egosentral atau siloisasi. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu dengan respon pemerintah yang terintegrasi, kemudian menghilangkan sekat sektoral, kemudian bekerja sama antar instansi pemerintah, adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan, institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, kemudian koalisi sosial, dan membentuk gugus tugas. Apa saja sih tantangan-tantangan dalam praktek WOG? Di antaranya adalah kapasitas SDM dan institusi. Nah, kapasitas SDM dan institusi ini yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Nah, ini pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, praktek WOG dalam pelayanan publik. Nah, ini dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, jenis-jenis pelayanan publik yang dapat didekati oleh pendekatan WOG diantaranya yaitu yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Misalkan dokumen, mengurus KTP, status kewarganegaraan, surat kepemilikan, dan lain-lain. Kemudian, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, misalkan jalan, perumahan, listrik, air bersih, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat, pelayanan regulatif, misalkan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ada 5 macam pola pelayanan publik yang dapat dibedakan, yaitu yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pola pelayanan satu atap, yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang keempat, pola pelayanan terpusat, dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Nah, berikut adalah contoh penerapan WOG di Indonesia. Misalkan, alur pendaftaran di BPJS Kesehatan atau alur proses tilang online. Sekian video resume mengenai materi Latsar CPNS yaitu Whole of Government. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.